Chapter 335. Perpaduan Dewa yang Sempurna, Koeksistensi Dewa Duo. Tang San terpesona. Tubuh Bibi Dong tersentak ke belakang, mengeluarkan seteguk darah ungu. Namun, orang-orang yang menonton pertempuran dari bukit-bukit yang menguntungkan dapat segera menebak hasil dari pertarungan ini. Tang San terlempar ke belakang, petir ungu tua terus-menerus melintas di tubuhnya. Pikiran dendam yang luar biasa menghantam jiwa ketuhanannya dengan keras sehingga dia hanya bisa mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapinya, menggunakan jiwa ketuhanannya yang lebih kuat untuk mendorong pikiran dendam dan racun gelapnya menjauh. Pada saat ini, kemampuan bertarung Tang San telah mencapai titik terendah. Melihat Bibi Dong mengeluarkan darah dari mulutnya, Qian Rensue, dengan pedang malaikat di tangannya, mulai mengejar Tang San. Pedang sucinya meninggalkan banyak bayangan pudar di belakang. Tang San tidak memiliki energi untuk melawan serangannya. Dewa Laut, ketika menghadapi Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat, tidak memiliki kesempatan sama sekali. Suatu keajaiban dia bisa menyakiti Bibi Dong. Pada saat ini, sosok merah muda menyerbu, mendekati Tang San. Dia tidak menghentikan Qian Rensue, hanya mengulurkan tangannya, dan memeluk Tang San, yang masih berjuang dengan kekuatan Dewa Raksasa. Dia mengatur punggungnya untuk menghadapi pedang malaikat yang mendekat. Tindakannya lincah tanpa sedikit pun keraguan. Meskipun kecepatan Dewa Malaikat cepat, Xiao Wu telah memeluk Tang San sebelum pedang malaikat dapat menebasnya. Melihat orang ini mulai terlihat, Qian Rensue berhenti sejenak. Itu dia, Xiao Wu. Satu-satunya wanita di hati Tang San. Pada saat ini, pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Jika Tang San dan dia bukan musuh, tetapi pasangan, menghadapi serangan mematikan, mungkinkah dia seperti Xiao Wu, melindunginya seperti itu? Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Tang San selalu dingin padanya, dan mengapa dia hanya memiliki wanita itu di dalam hatinya. Saat kecemburuan berkobar di dalam, Qian Rensue berteriak, dan pedang malaikat di tangannya tiba-tiba dipercepat. Solar Pure Flame yang sangat besar meledak seketika. Dia menusuk ke depan. Jika Anda ingin mati bersamanya, saya akan memenuhi keinginan Anda. Faktanya, sejak Xiao Wu melihat serangan kooperatif Bibi Dong dan Qian Rensue, dia telah bersiap dengan baik, menunggu saat ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa muncul di depan Tang San pada saat kritis itu? Dia memeluk Tang San dengan erat, tidak peduli tentang sisa kekuatan raksasa Gat yang masuk ke tubuhnya. Dia juga tidak menolaknya, karena protes tidak ada artinya sekarang. Dia menatap mata Tang San dengan cintanya yang tak ada habisnya. Matanya memberitahunya bahwa itu adalah keinginannya untuk mati bersamanya. Tang San menjatuhkan si God Trident di tangannya. Dia tidak membalikkan Xiao Wu tetapi memeluk punggungnya, lebih erat. Hasilnya tidak akan berubah. Dia tidak mau menerimanya. Namun, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Bisakah semuanya diubah untuk saat ini? Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah tetap bersama dengan cintanya, tidak peduli hidup atau mati. Ketika Xiao Wu melompat dari celah gunung bukit menguntungkan dan memeluknya, dia telah mengambil keputusan. Dia tahu bahwa jika dia mati dalam pertempuran ini, Xiao Wu tidak akan terus hidup karena dia adalah makna hidupnya. Dia bisa membuatnya hidup untuk sementara waktu, tetapi dia masih akan bunuh diri untuk bersamanya. Jadi, pada saat kritis ini, mereka harus pergi bersama menuju surga. Setidaknya mereka tidak berpisah, dan tidak pernah berpisah. Berpikir tentang orang tuanya, Tang San hanya bisa berdoa untuk ibu dan ayahnya. Setidaknya, selain dia, ayahnya masih memiliki ibu sebagai teman hidupnya. Pada saat ini, semuanya tampak lenyap, meninggalkan pasangan itu sendirian. Mereka hanya bisa melihat kekasih mereka sekarang. Pedang malaikat datang dengan menggerutu ke arah mereka, akan membakar mereka. Namun, mereka sepertinya tidak diganggu. Hanya ada satu pepatah di hati Tang San dan Xiao Wu sekarang. Meski kami lahir di hari yang berbeda, kami ingin mati bersama di hari yang sama. Ledakan, pedang malaikat menembus Xiao Wu. Ini adalah serangan tingkat dewa. Serangan yang membawa kecemburuan Qian Rensue. Dia tidak mempertahankan sebagian dari energinya, menuangkan semuanya pada Xiao Wu. Meskipun Xiao Wu melindungi di depannya, itu masih bisa menembus tubuhnya yang tidak dipertahankan. Itu akan membasmi mereka dari dunia ini. Akhiran terakhir muncul di benak Qian Rensue. Dia mulai merasa sedih. Hulaina, yang tetap di tanah, telah jatuh ke tanah,
Menangis dalam kesedihan kedua gadis ini menyedihkan sama dengan garis bawah wajah tersenyum. Tidak ada yang pernah mengira bahwa sesuatu yang positif bisa terjadi saat ini. Tepat ketika pedang malaikat telah mencapai punggung Xiao Wu, lingkaran cahaya merah menyala keluar dari tubuhnya, benar-benar menghentikan api murni surya yang membakar itu. Qian Rensui kaget, bergegas menuangkan semua kekuatan sucinya ke pedang malaikat. Namun, lingkaran cahaya merah itu benar-benar meledak, berubah menjadi pusaran merah besar, menutupi Tang San dan Xiao Wu sepenuhnya. Itu juga menghancurkan api murni surya Qian Rensui. Kekuatan balasan telah meledakkannya ke belakang. Swoosh! Kekuatan dewa raksasa di tubuh Tang San yang mengikis Xiao Wu tiba-tiba kabur, seperti dimurnikan. Tang San dan Xiao Wu telah bersiap untuk kematian mereka. Namun, mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Tang San sekarang merasa bahwa dia sedang memeluk sebatang bara api yang besar, bukan Xiao Wu. Panas terik itu bahkan lebih dahsyat dari api murni surya Qian Rensui. Sebaliknya, Xiao Wu merasa sangat berbeda. Energi pembekuan di tubuhnya, yang telah dia tekan sebelumnya, sekarang meledak dengan keras, tetapi dia tidak tahu apa yang memicunya. Energi yang belum pernah terlihat sebelumnya menyebar dengan cepat ke setiap inci tubuhnya. Dia juga kehilangan kemampuan untuk mengontrol tubuhnya. Darah menutupi Xiao Wu. Hanya dalam sekejap, semua pakaian di tubuhnya telah lenyap. Sekarang dia benar-benar terlihat seperti bara api besar. Cahaya yang menyilaukan hampir membutakan Tang San, tetapi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi. Bahkan jika Xiao Wu akan membakarnya menjadi abu, dia masih harus memeluknya erat-erat. Fenomena ajaib terjadi di atas pas bukit-bukit yang menguntungkan. Di bawah pengawasan 1 juta tentara, tubuh Xiao Wu yang menyala-nyala perlahan-lahan bergabung dengan Tang San. Itu seperti balok logam yang meleleh merah telah memasuki tubuhnya. Bibi Dong akhirnya menstabilkan tubuhnya, dia berlari ke Qian Rensui hanya dalam sekejap. Qian Rensui menoleh, menatap Bibi Dong dengan keraguan di matanya. Dia tidak tahu dari mana asal mula cahaya merah yang bisa menghentikan serangan tingkat dewa itu. Meskipun demikian, ketika Qian Rensui melihat wajah Bibi Dong, hatinya hancur. Bibi Dong dulu memiliki wajah hijau yang menyeramkan, tapi sekarang pucat seperti mayat. Apalagi, dia gemetar terus-menerus. Aliran udara ungu tua dari sana-sini yang berkumpul ke dalam tubuhnya menjadi tidak teratur secara aneh. Sepertinya mereka menghadapi kekuatan yang lebih kuat yang memboikot mereka agar tidak mendekati Bibi Dong. Meskipun Qian Rensui tidak tahu apa yang terjadi, refleksnya masih akurat. Dia memegang Bibi Dong dengan satu tangan dan terbang mundur ribuan meter. Dia samar-samar bisa merasakan perubahan Bibi Dong karena aureole merah pada Tang San dan Xiao Wu. Tidak mungkin. Itu, suara Bibi Dong bergetar. Meskipun dia telah memulihkan kemampuan untuk menyerap kebencian dan aura miasmik, dia melihat cahaya merah dengan ketakutan di matanya. Di atas pas bukit-bukit yang menguntungkan, kelompok Grandmaster yang dulunya putus asa, sekarang membuka mata mereka lebih lebar dengan kagum. Menyaksikan pusaran seperti darah di udara, Sue Beng bertanya kepada Grandmaster dengan suaranya yang bergetar. "Preceptor, apa yang terjadi?" "Guruku, dia." Grandmaster bingung, "Saya tidak tahu. Sepertinya fusi roh. Namun, bagaimana bisa manusia menyatu dengan Tuhan? Apa sebenarnya itu?" Rupanya, Tang San dan Xiao Wu belum pernah mengetahui hal ini sebelumnya. Pusaran merah, yang penuh dengan aura aneh, telah mengancam Grandmaster. Grandmaster tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kesialan mereka. Melihat pusaran yang berputar dengan keras di udara, jantungnya berdegup kencang. Tubuh Xiao Wu telah menyatu dengan Tang San sedikit demi sedikit. Bahkan persenjataan Dewa Laut Tang San tidak bisa mencegah panas yang menyengat itu. Seolah-olah persenjataan Dewa Lautnya tidak ada. Xiao Wu mengungkapkan pikiran aneh. Melihat tubuhnya menyatu dengan dia, matanya menyala dengan sinar bahagia. Xiao Wu, apa yang terjadi? Apakah kamu mengorbankan dirimu untukku lagi?" Petik 2. Tang San ingin memprotes kekuatan pemanas ini. Namun, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sekarang, dan persenjataan Dewa Lautnya telah menghilang sedikit demi sedikit ke dalam tubuhnya. Tubuh bagian bawah Xiao Wu telah menyatu sepenuhnya dengan Tang San dari pinggang ke bawah. Panas terik memberinya perasaan terbakar. "Tidak, saya manusia, bagaimana saya bisa mengorbankan diri saya lagi?" Saya mengerti sekarang. Apakah Anda ingat pedang Asura Iblis yang masuk ke tubuh saya?
Itu tidak memilih saya sebagai calon warisan, tapi sarungnya. Petik 2. Sarung. Tang San dengan heran menatap Xiao Wu. Dia tidak memahaminya secara menyeluruh, dan Xiao Wu telah meregangkan lengannya, memeluk lehernya, tubuhnya yang panas telah menyatu dengan tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa bersama dengan hilangnya Xiao Wu telah melanda pikiran Tang San dengan keras. Menghadapi langit, dia meraung marah. Aura pembunuh meledak dengan gerutuan sekaligus. Pusaran merah-merah yang berputar-putar di sekitar tubuh mereka telah dihancurkan, berubah menjadi banyak aliran udara merah, masuk ke tubuh Tang San. Dari Tang San sebagai pusatnya, semua yang berada dalam jarak 1000 meter di sekitarnya telah berubah menjadi warna merah darah. Terlihat sinar merah keluar dari bumi, masuk ke tubuh Tang San. Di tubuhnya, lampu merah dan cahaya biru bergantian berkedip. Gelombang energi eksentrik terus-menerus meledak, melepaskan aliran energi yang luar biasa dari tubuhnya. Asuragat, Bibi Dong akhirnya mengucapkan nama itu. Dia tidak mau mengakuinya, tapi cahaya merah yang luar biasa di depan Qian Rensue dan dia adalah kekuatan Dewa Asura, dan hanya Dewa Asura yang bisa menindasnya seperti itu. Asura dan raksasa semuanya memegang kekuatan pembantaian di tangan mereka. Asura memegang semua aura pembunuh sementara raksasa menahan aura kebencian dan iblis. Mereka semua adalah dewa pembantai, tapi mereka tidak rukun. Aura Dewa Asura adalah musuh dari Dewa Raksasa, itu jauh lebih menakutkan daripada Dewa Cahaya. Dengan kata lain, Asura God adalah Light God of Slaughter, sedangkan Raksasa God adalah Dark God of Slaughter. Cahaya Asura adalah cahaya murni, dan kegelapan raksasa adalah kegelapan yang paling menyeramkan. Dewa Asura adalah salah satu dari 5 dewa tertinggi di alam dewa, juga salah satu dewa terkuat. Auranya ada di sini sekarang, bagaimana Bibi Dong tidak merasa takut? Apa yang Anda takutkan? Bagaimana dengan Asura God? Jika kita bisa membunuh dewa laut, kita juga bisa membunuh dewa Asura. Petik 2. Qian Rensue adalah pewaris Dewa Malaikat dan dia tidak tahu betapa hebatnya Dewa Asura itu. Aura Asura God tidak menindasnya karena dia lebih berani dari ibunya. Tidak, bukan hanya Asura God. Bibi Dong memejamkan mata karena kesakitan. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Tekanan yang dihasilkan oleh aura Dewa Asura telah mengganggu kebencian dan aura miasmik yang baru saja dia serap. Qian Rensue tidak punya waktu untuk bertanya lebih lanjut. Apa yang terjadi selanjutnya telah menjelaskan kata-kata Bibi Dong dengan baik. Petir merah dan biru terus-menerus berkedip di sekitar Tang San. Bahkan matanya menyala dengan cahaya merah dan biru. Wajahnya meringis. Jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Qian Rensue terkejut, Asura God dan Si God, apakah mungkin dia bisa mengambil kekuatan 2 dewa pada saat yang sama? Tidak ada yang bisa melakukan itu. Petik 2. Ketika Qian Rensue selesai, tiba-tiba, tubuh Tang San bergetar hebat seperti dia ingin melepaskan sesuatu dari tubuhnya. Saat tubuhnya berkedip, cahaya biru dan cahaya merah telah terlepas satu sama lain dengan segera. Bayangan biru muncul di belakangnya saat tubuh aslinya berubah menjadi warna merah seperti darah. Persenjataan merah tua, yang ditutupi dengan kitab suci hantu, muncul di tubuhnya. Baju besi merah itu tampak lebih besar dari persenjataan Dewa Laut, persenjataan Dewa Raksasa, dan persenjataan Dewa Malaikat. Tulisan hantu di persenjataan tampak lebih indah. Dia memegang palu besar dengan tulisan suci gelap yang bersinar di permukaannya. Tiba-tiba, palu itu langsung meleleh menjadi cahaya merah ganas yang membawa aura pembunuh yang tak terkalahkan, lalu meledak dengan marah. Lampu merah yang diciptakan oleh palu memadat lagi, pedang besar sepanjang 2 meter muncul dari telapak tangannya. Mata Tang San semuanya merah. Permukaan persenjataannya sepenuhnya ditutupi dengan banyak bilah tajam berwarna merah menyilaukan. Bilah muncul hampir di setiap sudut baju besinya. Tekanan tak terkalahkan yang belum pernah dia temui sebelumnya telah menaklukkan Qian Rensue sama sekali. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Tang San ini, yang berdiri di depannya sekarang jauh lebih mengintimidasi daripada Dewa Laut. Namun, bayangan biru di belakang Tang San tampak sangat halus. Dapat dilihat dengan jelas bahwa bayangan itu memiliki penampilan Tang San, mengenakan persenjataan Dewa Laut dan memegang trisula Dewa Laut Biru. Meskipun itu bukan kondisi terkuat dari trisula, yaitu trisula emas, bayangan biru yang berdiri di belakang tubuh asli merah tua itu juga bisa melepaskan tekanan yang luar biasa. Ini adalah, suara Qian Rensue bergetar. Tang San merah,
atau Dewa Asura Tang San, tepatnya, perlahan mengangkat kepalanya. Dia melirik Qian Rensue dengan sepasang mata merah dingin tanpa emosi positif. Terkejut, saya memberitahu Anda jawabannya. Ini adalah perpaduan dari Xiao Wu dan aku, God Duo Coexistence. Petik 2, itu benar. Ketika Xiao Wu benar-benar masuk ke tubuh Tang San, kekuatan pedang iblis Asura, yang memenuhi Xiao Wu, telah bergabung dengan kekuatan ilahi Asura di Clear Sky Hammer Tang San, kemudian menyatu dengan akal ilahi, menciptakan keunikan yang sempurna, fusi semangat. Jika fusi roh antara Ning Rongrong dan Oscar adalah fusi sempurna dari Master Roh Sistem Auxiliary, fusi Tang San dan Xiao Wu, pada saat kritis ini, adalah fusi tingkat dewa. Bahkan, dalam beberapa aspek, mereka harus berterima kasih kepada Bibi Dong atas fusi ini. Kekuatan suci raksasa milik Bibi Dong telah memicu kekuatan iblis Asura di tubuh Xiao Wu. Dengan demikian, dia bisa bergabung dengan Tang San untuk menciptakan perpaduan roh tingkat dewa yang sempurna. Fusi di level dewa ini, bahkan dewa, tidak bisa mengalahkannya. Itulah mengapa serangan Qian Rensue terhapus. Tanpa kekuatan raksasa Bibi Dong, pedang Asura demonik di tubuh Xiao Wu tidak bisa digerakkan, kemudian, Xiao Wu harus menanggung serangan Qian Rensue sepenuhnya, yang bisa membunuhnya. Sulit untuk mengatakan apakah mayatnya bisa tetap utuh. Bahkan jika dia memiliki kekuatan Master Roh dengan peringkat 96, tidak akan mudah untuk menerima serangan kekuatan penuh dari dewa. God Duo Coexistence adalah frasa sederhana, tetapi hampir tidak mungkin untuk dieksekusi. Apalagi di alam manusia, itu unik bahkan di alam dewa. Kekuatan iblis Asura yang tangguh di tubuh Tang San berkembang perlahan. Pada saat ini, Bibi Dong dan Qian Rensue bahkan tidak bisa melihat jalan gunung bukit yang menguntungkan. Apa yang bisa mereka lihat sekarang hanyalah ruang merah. Pedang Asura Iblis perlahan-lahan naik saat mata Tang San tertuju pada pedangnya. Dia mengerti bahwa perpaduan sempurna antara Xiao Wu dan dia adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Pertama, Xiao Wu biasa mengorbankan dirinya untuknya, menjadi bagian dari tubuhnya. Kemudian, Tang San mengerahkan kekuatannya untuk membangkitkannya. Sejak itu mereka memiliki telepati dari kombinasi tersebut. Ini adalah tanda akurat dari kemampuan untuk memiliki spirit fusion. Ketika pedang iblis Asura memasuki tubuh Xiao Wu, energi pedang iblis, bersama dengan energi yang telah dihabiskan oleh kakek buyut Tang San selama bertahun-tahun untuk dicapai, telah benar-benar bergabung dengan tubuh Xiao Wu. Namun, Xiao Wu telah mampu mengendalikan energi ini karena dia tidak pernah menerima persetujuan dari Dewa Asura. Itulah mengapa dia memberitahu Tang San bahwa dia hanyalah sarung pedang. Dan, karena pedang Asura Iblis telah memasuki tubuhnya, itu hanya menganggapnya sebagai kereta, di mana itu akan menunggu sesuatu yang lain dalam keheningan. Memang, satu orang hanya bisa mewarisi kekuatan satu dewa. Namun, dengan tubuh Xiao Wu, Clear Sky Hammer milik Tang San bisa menjadi kunci untuk mengendalikan kekuatan Dewa Asura sementara Xiao Wu adalah kereta pedang iblis. Begitulah cara God Duo Coexistence terjadi. Kedatangan Dewa Asura pada saat ini jauh berbeda dengan Spirit Fusion Ning Rongrong dan Oscar. Ini adalah Asura God yang asli. Tang San juga seorang dewa, jika dia ingin menggunakan kekuatan Asura God, dia hanya membutuhkan persetujuannya. Apalagi, keadaan ini tidak memiliki batasan waktu. Namun, Xiao Wu hanya bisa tinggal di tubuh Tang San dalam waktu fusi mereka, yang dapat diabaikan Tang San kapan saja. Ini benar-benar perpaduan yang sempurna. Kemampuan peringkat dewa tanpa efek samping. Cahaya berkedip saat Tang San mengarahkan Asura Demonic Sword ke depan, wajahnya sedingin es. Kitab suci hantu merah mekar seketika. Bibi Dong dan Qian Rensue bertukar pandang. Mereka berdua sangat ketakutan sekarang. Terutama Bibi Dong, karena auranya benar-benar lemah. Dewa raksasa menggigil ketakutan menghadapi Dewa Asura. Apalagi Tang San yang sekarang memiliki kekuatan dua dewa, hanya Dewa Asura yang bisa menindasnya sama sekali sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawannya. Kita harus mempertaruhkan hidup kita. Dia tidak akan mengampuni kita. Petik 2, Qian Rensue berteriak, dan pedang malaikat diarahkan ke langit. Kekuatan dewa malaikatnya meledak hanya dalam sekejap dengan api murni matahari yang marah. Tekanan luar biasa ini telah membantunya menembus level lain. Seluruh tubuhnya benar-benar menyatu dengan Solar Pure Flame, sekarang dia tidak perlu meledakkan persenjataannya untuk menampilkan malaikat surya.
Dia bisa menggunakan energinya sendiri untuk menciptakan malaikat surya. Cahaya merah keemasan yang marah melanda Tang San. Pikiran Qian Rensui jernih dan tenang sekarang. Dia bahkan melupakan kematian, hidup, menang atau kalah. Dalam keadaan seperti itu, pedang suci malaikat dan malaikat matahari yang diciptakan oleh tubuh aslinya telah mencapai tingkat kesesuaian tertinggi yang belum pernah dia capai sebelumnya. Malaikat emas merah itu hanya butuh sekejap untuk mencapai Asura God Tang San. Bibi Dong akhirnya bereaksi setelah mendengar teriakan Qian Rensui. Putrinya benar, mereka tidak tahu seberapa kuat Tang San sekarang. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi, mereka tahu bahwa dia tidak akan mengampuni nyawa mereka. Jika mereka mempertaruhkan hidup mereka, mungkin mereka akan memiliki kesempatan. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu betapa hebatnya status God Duo-nya. Api hijau itu meledak lagi. Tubuh raksasa demonik Skite dan Bibi Dong berlari menuju Qian Rensui, meninggalkan banyak bayangan yang memudar. Dengan kekuatan ilahi yang mengesankan, dia telah mencapai Qian Rensui hanya dalam sekejap. Mereka menyerang Tang San dari kedua sisi. Pada saat ini, mereka tidak melepaskan energi mereka tetapi menarik semua kekuatan dalam upaya meledakkan serangan tingkat dewa yang paling kuat. Apakah kamu belum bangun? Menghadapi serangan dewa raksasa dan dewa malaikat, tampang Tang San seperti dia tidak melihat mereka, wajahnya juga tidak berubah. Pedang Asura Iblis di tangannya telah berubah menjadi warna merah seperti darah secara instan. Cahaya merah yang tenang meledak. Bang! Cahaya merah tua itu bertabrakan dengan pedang malaikat. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan suci telah diambil kembali. Selain itu membuat Qian Rensui, yang menyerangnya, merasa seperti tersengat listrik. Cahaya merah keemasan di Solar Angel-nya meledak seluruhnya. Tubuhnya ditembakkan seperti meteor emas. Hanya dengan serangan energi, dia bisa mendorong Qian Rensui, yang berada dalam kondisi terkuatnya. Seberapa besar kekuatan ilahinya? Menjadi salah satu dari 5 dewa tertinggi dari alam dewa, Dewa Asura benar-benar mengintimidasi. Pada saat ini, raksasa Skite Bibi Dong telah tiba di atas kepala Tang San dengan rantai api hijau turun dari langit, mengarah ke kepalanya. Tang San dengan dingin mendengus, bergoyang dan meletakkan Asura Demonic Sword di atas kepalanya. Cahaya merah menyala segera. Setelah itu menghancurkan Qian Rensui, itu dengan lembut bisa menghentikan raksasa Skite dari raksasa God Bibi Dong. Halo merah tua yang marah, yang penuh dengan aura pembunuh yang mengguncang bumi, meledak seketika, memecah aura dendam di tubuh Bibi Dong. Api hijau di raksasa Demonic Skite-nya lebih redup. Ketika api hijau di sabit iblis telah bersentuhan dengan cahaya merah di Asura Demonic Sword, seolah-olah ada ribuan jiwa yang menangis menjerit di udara. Bibi Dong basah kuyup dalam cahaya merah. Tang San tidak berhenti di situ, mengarahkan Asura Demonic Sword ke bawah, sebuah suara dingin keluar dari mulutnya. Asura, keadilan dan pengadilan, memang benar bahwa hanya pelaksana hukum Dewa Asura yang bisa memiliki kapasitas untuk memberikan keadilan dan menerapkan pengadilan pada dewa lain. Dewa raksasa bukanlah pengecualian. Ada 6 cahaya dewa yang mekar seperti 6 kelopak bunga. Dalam jeritan yang menakutkan, Bibi Dong benar-benar tertutup lapisan merah petir. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya dalam menggunakan raksasa Demonic Skite untuk menghentikan Asura Demonic Sword. Namun, dia tidak bisa menghentikan lampu merah pada pedangnya. Dia ketakutan, melihat lampu merah telah membenamkan seluruh tubuhnya. Tang San, aku akan mempertaruhkan hidupku denganmu. Cahaya emas datang lagi. 6 sayap di punggung Qian Rensui terbuka sekaligus, memancarkan cahaya merah keemasan, dengan marah mendorong kekuatan Dewa Asura di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memusatkan kekuatan dewa, membuat dirinya melesat ke Tang San seperti roket. Seteguk darah meludahi pedang malaikat dari mulut Qian Rensui, mengeluarkan aureolenya. Solar Pure Flame yang mempesona langsung menutupi Qian Rensui. Qian Rensui telah membakar vitalitasnya untuk melakukan serangan ini. Melihat Bibi Dong terus-menerus berjuang di dalam cahaya pedang Asura, Qian Rensui merasa hatinya sakit seperti seseorang yang mengikatnya dengan erat. Dia tidak mempertimbangkan hasilnya, dengan sembrono melakukan serangan itu. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan Tang San sekarang adalah Dewa Asura, dia tidak bisa membantu tetapi pucat. Pedang Asura Iblis di tangannya menggigil, mendorong Bibi Dong menjauh. Cahaya merah dan biru menyala, dan dia telah kembali ke penampilan Dewa Lautnya. Ya, bahkan jika dia dan Xiao Wu bisa membuat fusi roh,
dia tidak bisa membuat Dewa Laut dan Dewa Asura menyerang pada saat yang bersamaan. God Duo Coexistence berarti dia bisa mengontrol kedua kekuatan dewa, tapi satu persatu. Namun, itu masih eksistensi yang menakutkan. Asura jauh lebih kuat dari Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa, dia benar-benar bisa menindas mereka. Dan, Tang San bisa beralih di antara dua dewa. Ketika satu Tuhan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahinya, dia akan segera beralih ke Tuhan yang lain dan membiarkannya beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan dua dewa menyerang pada saat yang sama, tetapi dia memiliki kekuatan dari dua dewa. Apalagi, ketika dia harus menghadapi Bibi Dong dan Qian Rensue secara bersamaan, 1 lawan 2, dia benar-benar bisa mengalahkan mereka. Jika Dewa Laut telah mengambil tindakan lebih dulu, Bibi Dong dan Qian Rensue mungkin memiliki beberapa peluang, karena kekuatan Dewa Laut tidak cukup untuk menaklukkan mereka. Namun, Divine Power dari Asura God benar-benar mengintimidasi. Hanya satu serangan yang cukup untuk membuat ibu dan anak God Duo ini merasa tidak berdaya. Bibi Dong terpukul. Pertempuran sekarang hanya antara Dewa Malaikat Qian Rensue versus Tang San, yang saat ini adalah Dewa Laut di kondisi puncaknya. Cahaya biru meluas seketika, menyebar kemana-mana. Cahaya biru itu kemudian berubah menjadi warna emas. Menghadapi serangan Qian Rensue, lingkaran emas meledak dari si God Trident. Itu adalah badai tak tetap lainnya, menghadapi serangan yang mempertaruhkan nyawa dari Qian Rensue. Bang Qian Rensue telah bertabrakan dengan lingkaran emas itu dengan keras. Qian Rensue menangis terbelah. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk serangan ini. Itu juga serangan terakhirnya. Bahkan jika Dewa Laut Tang San telah pulih ke kondisi terbaiknya, masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Pedang malaikat di tangan Qian Rensue telah meledakkan Tang San ke belakang. Beberapa retakan kecil juga muncul di Golden Trident miliknya. The Solar Pure Flame sepertinya ingin membakar Dewa Laut. Tepat ketika Qian Rensue mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San, dia menyadari bahwa wajahnya masih tenang, tidak berubah sedikit pun. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Petik 2. Qian Rensue berteriak dengan gila, menuangkan lebih banyak api murni surya, membakar semua jiwa ilahi, perasaan ilahi, dan bahkan vitalitasnya pada saat bersamaan. Golden Trident mulai meleleh di bawah panas yang luar biasa. Persenjataan Dewa Laut di tubuhnya memiliki situasi pencairan yang sama. Ini adalah kekuatan dewa yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang. Qian Rensue sekarang sudah gila. Mahkota di kepalanya, mempersembahkan gelar dewa telah rusak. Tanda malaikat bersayap 6 juga berubah menjadi banyak titik cahaya emas, memasuki pedang malaikat di tangannya. Setelah serangan ini, apakah itu akan berhasil atau tidak, dia tidak bisa menjadi dewa malaikat lagi. Dia telah membayar dengan gelar dewa untuk melakukan serangan yang melampaui kompetensi aslinya. Itu seperti Tang San sekarang menghadap ke seluruh matahari, menerima api murni surya yang dahsyat menghantam jauh ke tubuhnya. Kecepatan lele Golden Trident lebih cepat. Persenjataan Dewa Laut di tubuh Tang San telah berubah menjadi warna merah menyala. Kemudian, sepasang sayap besar di punggungnya, yang dibentuk oleh 8 sayap aslinya, terbuka dan mengepak ke depan, mengenai Qian Rensue secara langsung. Meskipun sayapnya terbakar saat menyentuh Qian Rensue, pada saat yang sama, sejumlah besar Solar Pure Flame diserap oleh sepasang sayap ini. Bang! Sebagian besar persenjataan Dewa Laut Tang San telah dikupas. Namun, mereka telah mengambil setengah dari jumlah Solar Pure Flame dan menghilang ke udara. Cahaya menyilaukan terpancar dari tanda trident Dewa Laut di dahinya, menyinari trident Dewa Laut. Pada saat yang sama, batu permata permen di dada persenjataannya mengeluarkan tornado emas besar-besaran. Golden Trident muncul lagi, memulihkan status puncaknya. Kedua tangan Tang San mencengkeram Golden Trident. Berat 1 juta jin meledak. Sinar terakhir dari api murni surya Qian Rensue telah lenyap, saat tubuhnya terpukul. Pada saat yang sama, persenjataan Dewa Laut di tubuh Tang San telah berubah menjadi banyak bagian, tersebar lalu mati di udara. Cukup bagi Qian Rensue untuk bangga bisa mendorong Dewa Laut ke keadaan itu. Namun, dia bukan lagi Dewa Malaikat. Halo biru dan lingkaran merah menyala lagi. Ketika tubuh Tang San bersinar dengan aureole merah tua yang tangguh, Asura Demonic Sword telah berubah menjadi cahaya merah seperti darah yang mengguncang bumi yang mengejar Qian Rensue. Dia masih sadar sekarang meskipun dia telah kehilangan api murni matahari serta persenjataan Dewa Malaikatnya. Sekarang,
dia hanya bisa melihat tanpa daya pada lampu merah yang memperbesar pandangannya. Chapter 336, The Grand Final, persyaratan terakhir. Qian Rensue tidak menunjukkan seberkas keputusasaan di wajahnya. Justru sebaliknya, dia tampak damai. Dia telah menggunakan kekuatannya, bahkan menghancurkan gelar dewa untuk memompa kekuatan untuk serangan terakhirnya. Dia akhirnya menemukan kedamaian dan ketenangan sekarang. Bibi Dong, kamu telah memberikan hidupku, aku baru saja membayar nyawaku untukmu. Aku tidak berhutang apapun padamu sekarang. Pedang iblis Asura Scarlet seperti dewa pembantaian kuno, apalagi fakta bahwa Qian Rensue bukanlah dewa sekarang, bahkan jika dia masih dewa malaikat, dia tidak bisa menghentikan serangan dewa Asura yang mengguncang bumi. Tang San, biarkan aku mati di tangan pria yang paling kucintai dalam hidup ini. Mungkin itu akhir terbaik saya. Qian Rensue bahkan bisa merasakan kematian sekarang. Dia menutup matanya, air mata mengalir pelan di wajahnya. Namun, Qian Rensue tidak merasa sakit saat tubuhnya ditembus, juga tidak merasakan jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Dia dengan cepat membuka matanya untuk melihat Asura Demonic Sword tertusuk ke depan, tapi itu tidak menembusnya karena ada sosok ungu yang berhenti. Petir merah menyilaukan meluas ke tubuh ungu itu. Persenjataan Dewa Ungu gelapnya telah pecah menjadi beberapa bagian lalu menghilang. Tidak, Qian Rensue berteriak dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada yang tahu di mana dia mengambil setetes kekuatan terakhir untuk meregangkan lengannya, meraih orang yang baru saja mengambil pedang untuknya. Bibi Dong berbalik untuk melihat Qian Rensue, lingkaran cahaya lembut dilepaskan di tangannya yang gemetar, mengangkat Qian Rensue bersamanya. Mereka kemudian turun perlahan ke depan celah gunung bukit menguntungkan. Tang San tidak mengejar mereka karena itu tidak diperlukan lagi. Qian Rensue benar-benar kehilangan kekuatan divinenya. Dia bukan lagi dewa malaikat. Tepat ketika pedang iblis Asura menusuk ke depan, Bibi Dong telah melindungi pedang mematikan itu untuknya. Jika itu adalah Trisula Dewa Laut, Bibi Dong mungkin dengan enggan menggunakan tubuh abadi untuk mengambilnya. Namun, kali ini, tubuh aslinya terluka. Pedang iblis Asura benar-benar bisa menaklukkan kekuatan dewa-dewa raksasa. Selain itu, pedang itu dipenuhi dengan aura pembunuh dari dewa Asura, bagaimana dia bisa menahannya? Melihat ibunya akan jatuh ke tanah, mata Qian Rensue menunjukkan cahaya tanpa harapan. Tang San dengan enggan merasa sedikit berbelas kasihan. Jadi, dia tidak mengejar mereka. Dia kemudian mengikuti mereka untuk turun ke tanah. Di atas pas bukit-bukit yang menguntungkan, ketika Grandmaster melihat Bibi Dong ditusuk oleh pedang setan Asura Tang San, wajahnya memucat. Semakin dalam cinta itu, semakin besar kebenciannya. Tidak peduli apa yang telah Bibi Dong lakukan, di dalam hatinya, dia selalu menjadi wanita pertama yang dia cintai. Bahkan orang yang paling dia cintai sepanjang hidupnya. Ketika Bibi Dong mengambil Qian Rensue dan berdiri di tanah, persenjataan dewa raksasa akhirnya berubah menjadi asap dan lenyap. Melihat Tang San, mata tajam Bibi Dong tampak rumit. Itu lebih karena keengganannya, tapi aneh bahwa itu tidak mengandung sedikit pun kebencian. Tang San, kamu menang. Sulit bagi Bibi Dong untuk berbicara sekarang, kedua tangannya memegang Asura Demonic Sword. Tang San berkata dengan lemah, aku hanya beruntung. Anda harus menjadi pemenang. Petik 2. Bibi Dong tersenyum kaku. Rona hijau yang menyeramkan telah hilang sama sekali di wajahnya. Ekspresi lembut telah kembali padanya, memulihkan penampilan aslinya yang mulia dan indah. Namun, dia pucat. Xiao Gang dulu memberitahuku, keberuntungan orang adalah bagian dari kompetensi mereka. Anda adalah dewa, tentu saja, Anda dapat melihat bahwa kami tidak memiliki kekuatan lagi untuk memprotes. Hidupku sekarat di bawah Asura Demonic Sword. Bisakah Anda mengizinkan saya untuk melihat Xiao Gang untuk terakhir kalinya? Ada yang ingin kukatakan padanya. Petik 2. Tang San mendongak untuk melihat puncak pas bukit-bukit yang menguntungkan. Pada saat ini, sepasang sayap indah tiba-tiba terbentang di atas dinding, naga api raksasa sedang membawa Grandmaster kepada mereka. Dari sisi Kekaisaran Roh, Hulaina berlari dengan gila ke arah mereka. Guru. Setelah mereka mendarat, Liu Erlong kembali ke bentuk manusia, membantu Grandmaster yang lemah dan berjalan ke arah mereka dengan cepat. Dia menatap Bibi Dong dengan tatapan tidak ramah. Meskipun saingan cintanya hampir mati, kebencian ini tidak akan pernah bisa diubah. Xiao Gang, setelah melihat Grandmaster mendekat, Bibi Dong akhirnya memiliki kemerahan di pipinya.
Dia terlihat jauh lebih baik. Grandmaster menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, cahaya di matanya jauh lebih rumit daripada Bibi Dong. Xiao Gang, ketika aku menjadi dewa raksasa, apakah aku terlihat jelek? Bibi Dong mengusap wajahnya dan berbicara sambil mendesah. Guru, Hulaina akhirnya mendatangi mereka, pingsan di Bibi Dong. Air mata mengalir di wajahnya dan wajah Qian Rensue. Jangan berisik, jangan ganggu Xiao Gang dan aku. Petik 2. Bibi Dong melirik Hulaina, memarahinya seperti guru yang mengajar murid kecilnya. Penampilannya yang mempesona ini tidak terlihat seperti orang yang sekarat, yang akan meninggalkan dunia ini. Hulaina dan Qian Rensue sama-sama bingung. Mata Bibi Dong beralih ke Grandmaster, ekspresi suram muncul dari matanya. Xiao Gang, apa kau sangat membenciku? Meskipun Anda tidak mengatakan apa-apa, saya tahu semuanya. Saya telah menyakiti Anda, bagaimana Anda bisa memaafkan saya? Namun, kamu tahu, kamu adalah pria yang paling aku cintai sepanjang hidupku. Cintaku tetap sama selama bertahun-tahun, saat ini dan selamanya. Petik 2. Kamu pembohong. Jika Anda benar-benar mencintainya, mengapa Anda menghancurkan keluarga naga tiran petir biru kami, membunuh semua keluarga kami? Petik 2. Liu Erlong berteriak dengan marah. Bibi Dong memelototinya dengan jijik. Apa menurutmu aku lemah sepertimu? Keluarga Anda membencinya, meninggalkannya, tidakkah Anda tahu itu? Apa yang telah Anda lakukan untuknya? Apa yang tidak bisa kamu lakukan, aku melakukannya untuk Xiao Gang. Siapapun yang berani menyakitinya, hina dia, aku tidak akan mengampuni nyawa mereka. Keluarga naga tiran petir biru tidak ada, kesedihan Xiao Gang akan lenyap. Bukankah begitu? Petik 2. Dia tersenyum riang sambil berkata, tetesan darah ungu tua menyembur dari sudut mulutnya. Kamu gila. Suara Grandmaster bergetar. Dia akhirnya mengucapkan. Wajah Bibi Dong langsung berubah, menatapnya dengan histeris. Ya, saya orang gila. Tapi Xiao Gang, apa kamu tahu kenapa aku jadi gila? Apakah kamu masih ingat saat kita bersama? Apakah aku memiliki penampilan seperti ini? Petik 2. Air mata mengalir dari sudut mata Grandmaster. Bibi Dong itu sudah mati. Bibi Dong tersenyum padanya, senyumnya sangat indah. Itu benar, kamu benar, Bibi Dong itu sudah mati. Pada saat dia meninggalkanmu, dia meninggal. Dia bukan gadis yang lembut dan lugu. Sebaliknya, hati yang gelap yang penuh dengan kebencian berdetak di dadanya. Xiao Gang, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan memberitahumu alasan mengapa aku harus meninggalkanmu. Saya pikir itu adalah kisah yang paling ingin Anda ketahui. Uhuk-uhuk. Kemudian, Bibi Dong tiba-tiba terbatuk, lebih banyak darah ungu keluar dari mulutnya. Kamu tidak boleh bicara lagi. Qian Rensue dengan cemas memberitahunya. Bibi Dong menggeleng. Tidak, jika aku tidak memberitahunya sekarang, aku tidak akan punya kesempatan nanti. Saya harus memberitahunya. Dan kau, dia berhenti, wajahnya menjadi lebih merah. Xiao Gang dan aku saling mencintai. Tidak masalah dengan semangatnya yang lemah atau pengetahuannya yang dalam. Soalnya, sekarang wajahnya kaku. Saya tahu mengapa. Sejak aku meninggalkannya hari itu, dia tersenyum lagi. Hari itu, saya masih ingat dengan jelas. Saat itu di malam hari, malam dengan cahaya redup dari bintang-bintang. Guru saya tiba-tiba mengunjungi saya dan bertanya tentang hubungan kami. Xiao Gang, kamu tahu, guruku adalah orang yang paling aku hormati. Dia adalah paus dari Spirit Hall, juga orang yang telah memberikan pengetahuan saya kepada saya. Petik 2. Murid Qian Rensue menyusut. Orang yang disebutkan Bibi Dong tidak lain adalah ayahnya. Jadi, saya tidak menyembunyikan apapun dari guru. Saya menceritakan semua tentang hubungan kami. Saat itu, wajahnya meringis. Dia memberitahu saya bahwa saya adalah talenta paling langka dari Spirit Hall dalam 100 tahun. Dan bahwa saya memiliki roh kembar. Itu sebabnya saya tidak diizinkan memiliki hubungan dengan pria manapun dari luar, bahwa saya tidak dapat membentuk hubungan apapun dengan keluarga naga tiran petir biru. Saya tidak akan pernah diizinkan meninggalkan kerajaan roh. Aku hanya memilikimu di hatiku. Saya sering bertengkar melawan guru saya. Itu semakin intensif. Kukatakan padanya, aku sangat mencintai Xiao Gang, bahkan jika aku harus meninggalkan kerajaan roh, aku harus bersamanya. Kemudian, guru marah. Dia memukul telapak tangan yang membuatku tidak sadarkan diri.
Ketika saya bangun lagi, saya merasakan sakit di seluruh tubuh saya. Aku seperti boneka lusuh yang terbaring di ruang tersembunyi di Spirit Hall. Dia, monster itu, sedang duduk di sampingku. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Dia berkata, bahkan jika dia harus menggunakan metode paling kotor, dia harus menahan saya di aula roh. Dia mengatakan kepada saya, tubuh saya tidak bersalah lagi. Bahwa aku sekarang miliknya. Wajah manakah yang harus saya gunakan untuk melihat pria yang paling saya cintai? Jika aku tidak meninggalkanmu, dia akan membunuhmu. Petik 2. Saat mendengarkan apa yang Bibi Dong katakan, semua orang bingung. Mereka bisa merasakan kesedihan dalam suaranya. Saat itu, hal pertama yang saya pikirkan adalah bunuh diri. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Saya mengerti dia dengan baik. Jika aku mati, dia akan menuangkan semua api amarahnya padamu. Dia akan membunuhmu. Saya tidak bisa membantu tetapi datang kepada Anda dengan wajah berhati dingin, memberitahu Anda bahwa saya bersamamu karena pengetahuan Anda yang mendalam. Karena itu satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk melindungi pria yang paling kucintai. Petik 2. Grandmaster jatuh ke tanah. Tidak, itu tidak benar. Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku, bukan. Petik 2. Cinta dan kebencian yang mereka miliki sepanjang hidup akan segera berakhir pada saat ini. Dia menemukan bahwa dia salah. Emosi seperti ini, bagaimana dia bisa menahannya? Bibi Dong berkata dengan sedih, ini adalah putriku. Putri yang dia buat untukku melahirkan. Setelah itu, saya hamil. Aku membencinya. Saya membenci seluruh Spirit Hall. Dan, lebih dari itu, saya membenci anak ini. Saya sudah mencoba berkali-kali untuk menghancurkan janin ini. Tapi kemudian, dia memenjarakanku di dalam Spirit Hall, menjagaku setiap hari sampai aku melahirkannya. Bibi Dong mengangkat kepalanya untuk melihat Qian Rensue, aku tahu kamu juga membenciku. Ya, saya dapat memberitahu Anda bahwa benar Tang Hao telah memukuli ayah Anda dengan kejam. Tapi dia mati di tanganku. Saya membunuh hewan itu sendiri. Hewan yang memperkosa muridnya. Tidak salah jika kamu membenciku. Aku membunuh ayahmu. Dan, aku bukan ibu yang baik. Aku tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan ibu untuk menjagamu. Saya selalu berpikir bahwa saya benar. Sampai Tang San menggunakan air mata Guanyin untuk menyerangku. Pada saat Anda mendorong saya menjauh, saya tahu bahwa saya salah, sangat salah. Anak-anak tidak bersalah. Aku seharusnya tidak menumpahkan kebencianku padanya padamu. Yang bisa saya lakukan untuk Anda adalah melakukan serangan ini. Petik 2. Qian Rensue gemetar, bibirnya bergetar. Tidak. Sama seperti Grandmaster, dia membenci Bibi Dong. Di dalam hatinya, citra ayahnya begitu khusyuk. Namun, Bibi Dong akan mati. Mengapa dia harus berbohong? Dia salah. Grandmaster salah. Wajah Bibi Dong penuh dengan air mata, tapi dia tersenyum. Saya telah membunuh banyak orang, mendorong mereka sampai mati. Aku benci dunia ini, saya ingin membalas dendam. Saya ingin menghancurkan Spirit Hall, menghancurkan dunia. Petik 2. Bibi Dong. Grandmaster dengan keras berjalan ke arahnya, memeluk lengannya yang dingin. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu akan segera membunuhnya tapi kenapa kamu tidak memberitahuku saat itu? Petik 2. Bibi Dong dengan lembut menggelengkan kepalanya. Matanya menjadi lembut. Ada satu hal yang benar tentang dia. Saya tidak murni. Saya tidak bisa mengotori Anda dengan tubuh kotor saya. Xiao Gang, jangan sedih karena aku mampu menceritakan kisah ini dan melihatmu menangis untukku lagi. Sekarang aku bahkan bisa memegang tanganmu sebelum aku mati. Aku puas. Seluruh hidup kita sangat menyedihkan. Setuju denganku? Mulai sekarang, hidup bahagia bersama Liu Erlong. Dia hanya sepupu Anda. Tetapi keluarga naga Tyrant petir biru tidak ada sekarang, Anda tidak perlu takut pada mereka lagi. Liu Erlong, kemarilah. Petik 2. Liu Erlong berjalan ke arahnya, melihat wanita yang telah membuatnya hidup dalam kebencian selama puluhan tahun, dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Liu Erlong, saat aku mati, dendam kita akan hilang. Xiao Gang, karena cintanya padamu, telah memutuskan semua ikatan dunia fana ini. Dia ingin bersamamu. Anda lebih beruntung dari saya. Setidaknya Anda bisa bersamanya. Tolong bantu saya untuk merawatnya nanti. Apakah tidak apa-apa? Petik 2. Liu Erlong menghela napas, menatap Bibi Dong dan mengangguk.
kamu wanita yang malang. Bibi Dong dengan dingin tersenyum, aku tidak butuh belas kasihanmu. Tang San, petik 2, melihat apa yang terjadi di depannya, Tang San mengerutkan kening, berjalan ke arahnya. Senior, apa yang kamu inginkan? Meskipun Tang San tidak memaafkan Bibi Dong atas apa yang telah dia lakukan, dia masih merasa kasihan atas tragedi yang dia alami. Karena itu, dia memanggilnya sebagai seniornya. Bibi Dong terbatuk lagi. Darah ungu tua terus mengucur dari mulutnya. Warna merah muda di pipinya segera lenyap. Bahkan jika Tang San ingin menyembuhkannya, dia tidak bisa melakukan itu. Kekuatan Asura God telah mengikis tubuhnya. Lampu merah menyala, dan Tang San telah berhenti dari koeksistensi Spirit Fusion God Duo. Xiao Hu muncul di sampingnya, aureole merah menutupi tubuhnya. Pedang Asura Iblis di dada Bibi Dong menghilang. Bibi Dong dengan enggan membangkitkan semangatnya. Tang San, aku tidak pernah memohon siapapun selama hidupku. Bahkan gurumu. Sekarang, aku memohon padamu untuk memenuhi keinginan terakhirku. Petik 2, Tang San memelototi Grandmaster lalu mengalihkan pandangannya ke Bibi Dong, tolong beritahu. Sue variasi dari Little Ren Sue, bukanlah dewa malaikat lagi. Semangatnya hancur sekarang. Dia tidak bisa membuat ancaman apapun ke surga Do Empire, apalagi untuk Anda. Saya telah melakukan semua hal buruk, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Sama seperti Hulaina, saya mohon Anda untuk menyelamatkan hidup mereka. Kekaisaran roh tidak akan ada lagi, saya hanya berharap mereka bisa hidup lebih baik. Kata Bibi Dong. Tang San mengerutkan kening, kupikir kamu tahu ini tidak bergantung padaku saja. Tubuh Bibi Dong sedikit terangkat, dengan dingin berkata, Tang San, apa kamu tidak tahu bahwa mereka berdua menyukaimu? Apakah kamu segitu kejamnya? Xiao Gang, tidak peduli apapun, dia adalah putriku. Guru, Anda harus menentukan. Suara Sue Beng muncul di sebelah Tang San saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Anda telah memberikan surga Do Empire semua hal, Anda dapat melakukan apapun. Grandmaster mendongak untuk melihat Tang San. Tang San menghela nafas lalu mengangguk akhirnya. Sepertinya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuh lembut Bibi Dong jatuh ke dada Qian Ren Sue, lalu berkata dengan suara lemah yang menyela. Sue, bisakah aku memanggil kamu, itu? Aku, tentang untuk mati, berjanjilah padaku, Nana dan kau harus memiliki kehidupan yang lebih baik. Kematianku adalah untuk membayar dosaku. Jangan berpikir tentang membalas dendam untukku. Saya puas jika Anda dapat hidup bahagia. Petik 2, Ibu. Qian Ren Sue akhirnya mengucapkan kata ini, meletakkan kepalanya di dada Bibi Dong dan menangis. Bagus. Bibi Dong tersenyum saat mendengar Qian Ren Sue memanggilnya. Matanya menunjukkan kepuasan dan kelembutannya. Dia perlahan mengangkat tangannya, ingin membelai Qian Ren Sue. Namun, lengannya berhenti di tengah jalan. Rasanya seperti waktu telah berhenti. Qian Ren Sue tiba-tiba merasakan tubuh di pangkuannya semakin dingin. Dia mendongak untuk melihat tangan pucat Bibi Dong telah jatuh. Qian Ren Sue meraih tangan Bibi Dong, meletakkan di wajahnya, Ibu. Dong Grandmaster memegang lengan satunya dengan erat, sambil menangis. Bibi Dong, paus tertinggi aula jiwa, permaisuri kekaisaran roh yang pertama, raksasa God Bibi Dong, telah meninggal di depan lintasan gunung bukit yang menguntungkan. Liu Erlong memeluk Grandmaster dari belakang, air matanya masih mengalir. Xiao Gang, kamu masih memilikiku. Anda masih memiliki saya di sini. Petik 2, Tang San perlahan berbalik. Dia tidak pernah memikirkan hasil akhir ini. Dia menarik tangan Xiao Wu, memeluknya di dadanya. Meskipun Xiao Wu dan dia telah melalui banyak pasang surut, mereka akhirnya bisa bersama sekarang. Mereka jauh lebih beruntung daripada Grandmaster dan Bibi Dong. Dia tidak menghibur Grandmaster. Ini adalah saat di mana gurunya paling rapuh, hanya Liu Erlong yang bisa menenangkannya sekarang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tang San menghela nafas. Sue Beng mendatanginya, ya. Semuanya berakhir. Guru, Anda telah memberi kekaisaran kesempatan untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu bagaimana harus cukup berterima kasih. Saya hanya bisa mengatakan, mulai sekarang, kekaisaran sekarang di bawah komando Anda. Setiap orang di surga Do Empire adalah milikmu, aku juga. Petik 2, Tang San mengayunkan lengan bajunya, semuanya sudah berakhir sekarang, saatnya bagiku untuk mundur. Saya tidak pernah merindukan perang.
Saya bahkan tidak ingin berpartisipasi. Semua yang telah saya lakukan, saya telah melakukannya untuk saya, untuk teman dan keluarga saya. Saya harap Anda akan menempuh jalan Anda dengan baik di kemudian hari. Petik 2. Sue Beng menjawab dengan hormat. Aku tidak akan mengganggumu dengan barang-barang kerajaan roh. Saya akan menanganinya dengan baik. Petik 2. Tang San memandang Sue Beng, matanya tiba-tiba menjadi lebih serius. Sue Beng, berjanjilah padaku 4 hal. Sue Beng mengangguk tanpa ragu-ragu. Tolong beritahu, jika saya bisa melakukan itu, saya pasti akan berjanji kepada Anda. Petik 2. Pertama, selama kamu akan membersihkan kekaisaran roh, jangan bunuh orang yang tidak bersalah, kata Tang San. Iya, saya akan mengontrol orang-orang saya, kami pasti tidak akan membunuh warga yang tidak bersalah. Kami tidak akan membunuh siapapun yang telah menyerah. Petik 2. Tang San mengangguk. Kedua, dalam 10 tahun, jangan perang melawan Starlow Empire. Pertempuran besar ini telah menghabiskan banyak biaya. Tanpa perang, orang dapat hidup dan bekerja dengan damai untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Petik 2. Ada beberapa alasan mengapa Tang San harus khawatir. Dalam pertempuran dengan kekaisaran roh ini, Sue Beng telah menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya dia sebagai seorang raja, ditambah kekuatan tentaranya yang perkasa. Selain itu, Sue Beng tidak takut pada kekaisaran Starlow karena kerajaan Do Empire memiliki dewa penjaga. Sue Beng kagum, ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, saya berjanji. Dalam 10 tahun, saya tidak akan melakukan perang apapun menuju kekaisaran Bintang Low." Tang San tersenyum, "Saya pikir kerajaan Bintang Low tidak akan menyerang kerajaan Do Empire." Sue Beng juga tersenyum padanya, "Tentu saja, bersamamu di sini, yang berani memprovokasi kerajaan Do Empire kita." Tang San memandangnya, "Ini adalah hal ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mulai sekarang, saya tidak akan mengganggu bisnis kekaisaran apapun. Nanti, Anda harus melakukan yang terbaik dalam segala hal. Mulai sekarang, saya bukan Lan Hao Wang atau guru kekaisaran." Petik 2. Guru, Anda tidak membutuhkan saya lagi. Mata Sue Beng memerah. Dia ingin berlutut, tetapi kekuatan ilahi yang lembut telah mengangkatnya. Tang San menepuk pundaknya. "Meskipun aku bukan guru kekaisaran, aku selalu menjadi gurumu. Memiliki murid seperti Anda, saya sangat bangga. Tapi sekarang aku adalah Tuhan. Dewa tidak diperbolehkan mengganggu dunia manusia. Sekarang dewa malaikat dan dewa raksasa bukan lagi ancaman bagi kita, saya harus kembali. Namun, jangan khawatir, saya akan tinggal di dunia ini untuk waktu yang cukup lama. Jika ada dewa yang memprovokasi kekaisaran, saya tidak akan hanya berdiri dan menonton." Petik 2. Sue Beng menarik napas lega. Dengan kata-kata Tang San, apa yang bisa membuatnya khawatir? Selama musuh bukanlah dewa, dengan kompetensi saat ini, kerajaan Do Empire tidak perlu takut. Tang San melanjutkan, "Yang terakhir, setelah perang ini berakhir, kamu harus membubarkan tentara Sekte Tang, mencabut semua panah Suge yang saleh, dan menyerahkannya kepada Sekte Tang untuk menghancurkan mereka. Mulai sekarang, Sekte Tang tidak akan bergabung dalam pertempuran kekaisaran manapun. Sekte Tang tidak akan memproduksi senjata untuk orang lain. Senjata tersembunyi itu terlalu mengintimidasi sehingga mereka memprovokasi kebajikan yang mencolok. Saya harap Anda bisa mengerti." Petik 2. Di luar dugaannya, Sue Beng sama sekali tidak ragu-ragu. "Kami akan mengikuti kata-katamu." Tang San terkejut, "Apakah kamu tidak menyesal?" Sue Beng tersenyum, "Tentu saja, saya menyesalinya. Namun, apa yang Anda katakan adalah apa yang dipikirkan Sue Beng. Kamu benar, Anda telah mendirikan Sekte Tang, apa yang menjadi miliknya harus ada di tangan Anda." Tang San tersenyum bersamanya, "Bagus. Anda tidak mengecewakan saya." Petik 2. Sue Beng tiba-tiba bertanya, "Guru, saya telah menjanjikan Anda 4 hal. Bisakah Anda menjanjikan saya 1? Saya hanya meminta yang ini." Petik 2. Tang San terkejut, "Apa itu? Katakan padaku." Sue Beng tersenyum, matanya beralih dari Tang San ke Xiao Wu. "Guru, saya harap saya dapat membantu Anda mengadakan pernikahan Anda di Heaven Dao City. Ini satu-satunya hadiah yang bisa kuberikan padamu dan istrimu." Petik 2. Tang San dan Xiao Wu bertukar pandang. Xiao Wu tersipu.
Penampilan manis tidak bisa disembunyikan. Dia membenamkan kepalanya di dada Tang San. Tang San tersenyum bahagia, baiklah. Saya berjanji kepada Anda persyaratan terakhir ini. Namun, itu tidak akan menjadi Xiao Wu dan aku, tapi kita akan memiliki Little Ao dan Rong Rong, Fatih dan Siang Siang. Saya tidak tahu tentang Dai Dage dan Zhu Qing, kita harus bertanya kepada mereka apakah mereka ingin mengadakan pernikahan bersama kita. Petik 2. Sue Beng merasa luar biasa. Tidak bisa meminta lebih banyak. Aku akan segera menyelesaikan kerajaan roh dan mengadakan pernikahan terbesar di benua ini untukmu. Petik 2. Oh, di ruang yang ambigu, di mana semuanya delusif dan buram, dua sosok, satu biru satu merah mengambang di sana. Di depan mereka ada lingkaran putih besar yang memproyeksikan segala sesuatu yang terjadi di pas bukit-bukit yang menguntungkan. Mereka adalah Dewa Laut dan Dewa Asura. Dewa Laut tertawa, Asura, apa yang telah kau lakukan bisa dianggap ceroboh atau tidak? Anda adalah pelaksana hukum dari alam dewa. Ini yang kita sebut, tahu hukum tapi melanggarnya, bukan? Asuragat menatapnya dengan dingin, apa kamu punya bukti yang menunjukkan bahwa aku telah melanggar aturan? Dewa Laut tertawa lagi, benarkah? Anda telah meminjam tubuh Xiao Wu untuk membawa kekuatan dewa Anda. Selain itu, ketika Tang San mengambil warisan saya, Anda telah menyembunyikan kekuatan Dewa Asura Anda di roh keduanya. Petik 2. Saya baru saja memfasilitasi calon Anda. Sepertinya Anda datang menemui Tang San sendiri sebelum dia mengambil warisan. Nah, apa yang saya lakukan tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Anda lakukan. Saya tidak membantunya menyelesaikan warisan Tuhan. Kata Asuragat, jadi bagaimana kamu menjelaskan kekuatan Asuragat yang telah mengaktifkan dirinya sendiri di tubuh Xiao Wu? Bagaimana Tang San bangkit kembali? Jika Anda tidak mengizinkan Dewa Pemanggang dan Dewi Sembilan Warna, bagaimana mereka bisa sampai ke alam manusia ketika kandidat mereka menggunakan fusi roh untuk melakukan cahaya Dewa Kebangkitan? Meskipun kandidat mereka memanggil mereka, mereka benar-benar dapat mengabaikan panggilan itu. Kata Dewa Laut, Asuragat dengan tegas berkata, aku hanya ingin menggunakan aturan dengan cara yang logis. Dewa Laut melanjutkan, lalu bagaimana dengan kekuatan Dewa Asura yang bisa dilepaskan Xiao Wu? Jika kekuatan Dewa Asura Anda tidak melindungi aula pertemuan itu, bagaimana mungkin calon Dewa Raksasa tidak menyadari bahwa Tang San telah dihidupkan kembali? Jika dia mengambil tindakan pada saat itu, Tang San akan berakhir. Petik 2. Asuragat memutar matanya, mengenai apa yang kamu katakan, apakah kamu benar-benar ingin Tang San mati? Dewa Laut berkata dengan marah, aku tidak suka itu. Dia awalnya adalah kandidat saya. Sekarang saya harus berbagi dia dengan Anda. Petik 2. Asuragat mengangkat kepalanya, apa dia menato namamu padanya? Siapa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah salah satu orangmu? Apalagi apa yang saya lakukan tidak melanggar aturan. Paling-paling, aku hanya menarik sedikit kekuatan Dewa Asura. Apalagi, saya baru saja menggunakan kekuatan Dewa untuk membantu kandidat saya. Aturan kami mengizinkan itu. Karena saya adalah pelaksana hukum dari alam dewa, saya tidak akan pernah melanggar aturan. Petik 2. Dewa Laut berkata, oke. Baik, saya tidak bisa mengalahkan keterampilan berbicara Anda. Anda pikir saya tidak tahu niat Anda? Pernahkah Anda berharap bahwa ketika Tang San memasuki alam dewa, dia akan menggantikan posisi pelaksana hukum Anda, sehingga Anda bisa bebas saat itu? Petik 2. Asuragat tersenyum untuk pertama kalinya. Kita mengenal satu sama lain dengan baik, bro. Tepat pada saat ini, cahaya emas muncul di depan Dewa Asura dan Dewa Laut, lalu meledak seketika, berubah menjadi banyak titik cahaya dan menghilang ke dada Dewa Asura. Asuragat bingung, bagaimana bisa? Dewa Laut bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Asuragat berkata dengan suara muram, ini adalah dunia yang disebut benua Wuxing 1. Laki-laki saya yang saya kirim ke sana untuk misi terbunuh. Saya harus pergi ke sana dan memeriksanya. Dewa Laut terguncang, siapa yang bisa membunuh murid pelaksana hukum alam dewa? Seberapa kuat yang itu? Petik 2. Tiba-tiba, cahaya warna putih dan hitam menyatu dan turun dari langit. Tuan Dewa Asura, dua Raja Dewa memanggilmu. Halo berkembang pesat, menutupi Asuragat. Dalam sekejap, dia menghilang. Dewa Laut sedang menggaruk kepalanya dengan bingung, sesuatu terjadi di benua Wuxing itu. Pokoknya, bukan urusanku.
Biarkan Asura itu sakit kepala. Hahaha. Oh no, di barat daya kerajaan Dou Empire, ada sebuah provinsi bernama Sinuo. The Saint Spirit Village hanyalah sebuah desa kecil di kota Fasinuo di provinsi Sinuo, tempat berdiam sekitar 300 rumah tangga. Dalam legenda, ada seorang guru roh sage roh yang berasal dari desa ini ratusan tahun yang lalu. Karena itulah desa kecil itu diberi nama itu. Itu juga merupakan kebanggaan tak berujung dari penduduk desa di sana. Hari ini, desa Saint Spirit sibuk dan riuh. Prasasti batu yang dipasang di depan desa, yang memiliki dua kata, Saint Spirit, telah diubah menjadi Divine Soul. Selain itu, prasasti batu juga telah diganti dengan yang emas murni. Elder Jack, mengapa kita harus mengganti nama desa kita? Elder Jack memiliki tubuh keriput yang ditopang oleh tongkat. Dia tiba-tiba berdiri tegak, dengan arogan berkata, karena, desa kita telah melahirkan Tuhan. Selesai.